Padahal mereka sendiri yang menciptakan global warming, pemanasan global. Kita dipaksa untuk belajar hal-hal yang kecil mikro. Karena itu saya ajak belajar ekonomi politik. Dan itu tidak mesti orang ekonomi atau orang visipol. Siapapun di antara kita, ahli teknologi harus belajar ketimbangan sosial, belajar ekonomi politik. Yang tujuannya apa? Kita mengetahui arus pengetahuan, implikasinya pada policy ini menghadirkan hal-hal yang bisa membuat orang rugi ataukah untung. Siapa yang diuntungkan, siapa dirugikan? Kita seringkali terjebak gara-gara terjadinya penyempitan di dalam masalah. Jangan selalu berdebat sekedar banjir itu ini kayunya gelondongan atau tidak dan sebagainya. Statement menteri itu kadang-kadang nggak jelas ya. Itu harus koreksi. Ini peristiwa yang sebetulnya bisa dicegah jika kita punya analisis yang jauh, tidak hanya sekedar bicara soal PAD, bicara soal hal-hal champion lomba daerah Kalpataru, bukan itu. Dengarkan rakyat-rakyat yang terancam, baru kita bisa menafsir, you layak nggak dapat Kalpataru, you layak nggak dapat penghargaan itu. Nah, suara orang-orang lemah itu penting. Siapa yang memunyarakan? Intelektual, aktivis. Meskipun kita nggak mungkin menunggu policy maker untuk bicara soal seperti itu, maka manfaatkan dokumen-dokumen pengetahuan yang dihadirkan buku itu ke sana. Ceritakan. Dari 10 orang, dari cerita itu ada ketemu 2 udah lumayan. Dan itulah pengetahuan terus mengakumulasi. Jadi poin saya ingin tekankan pada sore hari ini. Eksploitasi alam oleh industri, deforestasi secara masif dan parsial itu terjadi juga. Penghancuran ekosistem alam dan kebudayaan masyarakat. Apa hubungannya soal alam ini dengan kebudayaan? Kita seringkali mengeksklusi kebudayaan seolah-olah perspektif kebudayaan hanya dianggap hanya lapisan nggak penting. Padahal perspektif kebudayaan itu mengingatkan pada kita, hati-hati kau jangan hanya mengalkulasi secara pragmatis ukuran-ukuran keuntungan sifatnya jangka pendek atau pragmatis. Tapi jauh lebih dari itu adalah apakah ekonomi, industri, pembangunan bisa menghasilkan manusia-manusia yang bisa dihargai dirinya. Apakah keadilan bisa terjemahkan dari hal yang abstrak dan yang konkret? Soal bekerja, soal layanan publik, kemudian rekognisi atas mereka-mereka selama ini tereksklusi.